what's up guys? Baik lagi bersama gue Rudolf Karol. Kali ini gue kedatangan bintang tamu spesial. Pasti kalian udah kenal ya. Ini ada teman gue di sini. Ini dia Ridwan Abdul Ghani. Mereka mungkin biasanya tuh kalau nasib apa ya, pemain kayak gua, itu mereka tahu muka nggak tahu nama, Pak. Oh, kalau mau skuter. Selebriti gue udah terkenal. Tapi pasti kenal lah. Mungkin Iya. lebih seringnya kita udah pasti lihat ya beberapa di tayangan TV swasta, pasti kan udah kenal lah. Nah kebetulan memang lagi ada di sini nih. Kebetulan tadi habis ngapain, Pak? Saya habis bakar kalori Muay Thai. Habis Muay Thai. Sama naikin endurance supaya umur kita bisa ditipu. Bisa ditipu. Kan udah umur berapa Bapak sekarang? Sama, umurnya sama. Jadi tiga. Jadi gua sama Karol itu temen SMP kan. Sama dengan sip benar ya. Beranjak umur kepala 3 itu endurance turun parah. Jadi kemarin mulai awal dari endurance, habis itu mulai dari metabolisme. Awal gua makan apa aja nggak bakal naik, berat badan gua malah turun. Sekarang gue nyumbu makanannya bisa jadi lemak. Makanya gue butuh olahraga. Itu penting banget makanya olahraga. Jadi memang gue sengaja bela-bela ini ketemu doi, kebetulan memang lagi Muay Thai juga. Jadi gue langsung samperin. Tadi nanti gue tunjukin sedikit ya latihannya Ridwan Muay Thai untuk hari ini gitu. Paling gue mau tanya sekarang kesibukan lo apaan? Kesibukan gue karena lagi PSBB ini, karena gue biasa kan standar kerjaan gue tuh FTV. Betul. Nah, FTV itu yang biasa gue kerjain di SCTV, sekarang belum ada yang jalan baru. Jadi kalau yang kalian tonton ini sekarang FTV itu kebanyakan rerun, jadi tayangan ulang. Yang stok-stok lama diputar ulang lagi, karena untuk tayangan baru mereka belum bisa memenuhi syarat-syarat protokoler syuting yang baik, yang boleh itu seperti apa. Jadi yang udah jalan itu biasanya sinetron atau enggak FTV yang 3 hari itu mereka nyanggupin protokoler itu. Cuman kalau FTV 3 hari itu gue genrenya masuk nggak masuk gitu. Nah, lu sendiri sih sebenarnya kan mungkin beberapa teman-teman yang belum tahu ya. Pertama kali turun di dunia kartisan gini atau di dunia perfilman itu kapan sih, Pak? Ya dunia entertainment lah yang kita kenal. Itu gue pertama kali dikenalkan ke dunia entertainment itu tahun 2005. 2005. Zaman Friendster. Jadi waktu gua kuliah di Friendster ada orang kontak gua message. Itu kita baru masuk kuliah berarti ya? Iya, kita baru masuk. Kuliah, betul. Kontak gua di Friendster, mau jadi pemain iklan nggak? Nawarinnya gitu dulu. Belum jadi pemain sinetron atau apa. Waktu itu kondisi gua, lo masih ingat nggak sih gigi gua kayak gimana? Giginya agak bukan agak, lo udah terangin aja, malu-malu. Zaman dulu kagak ada kayak begini nih. Zaman dulu gue yang pemalu. Gigi gue dulu ompong 2 biji di depan. Ompong 2 biji guys. Oke. Tapi sekarang lihat dong giginya. Mana yang gigi perawatan kan kelihatan ya. Nggak perawatan, biasa aja, tetep aja kuning. Apa namanya? Jadi iklan pasta gigi. Dia nggak keterima lah, orang gue ompong gitu. Nah, akhirnya gue situ sebenarnya pas SMP tuh gue pernah semen. Jadi nggak kan buat nambel gigi yang pecah itu ada beberapa teknik. Yang umum adalah semen dan jacket. Nah kalau jacket itu harus dikecilin dulu, gue nggak mau. Akhirnya di semen. SMP tuh gue pernah di semen, tapi dulu kan SMP gue taekwondo. Tendang Pak, hilang gigi. Oh iya. Nah terus pas gue habis casting itu gue akhirnya nambel lagi. Udah coba ikut casting setahun nggak ada yang keterima sama sekali. Udah gue udah malas. 2006 gue dapet tawaran casting terus. Kalau emang lewat gue coba lihat, nggak penuh, gue ikutan casting. Masih belum ada yang dapat, sampai akhirnya tahun 2007 gue ketemu sama orang yang daftarin gue ke modeling. Nah di modeling ini gue juara 1 majalah. Jadi di majalah ya. Eranya dulu tuh cover boy ya gitu ya, betul. Jadi dari situ awalnya 2007 modeling guys. Jadi memang situ juara 1 model aneka. Nah pada eranya saat itu untuk jadi artis batu loncatannya adalah jadi model di majalah. Dari mulai ada aneka, ada gadis, ada kawanku, betul. Udah banyak lah gitu kan. Nah gue karena menang
file gue dilihat sama ada salah satu production house yang lagi mau buat film. Dia kata sutradaranya, wah cocok nih, dicoba. Dia bilang oke, gue mau gambling sama ini anak. Mainlah gue di filmnya dia. Jadi karir gue alhamdulillah penuh dengan keberuntungan, Mbak. Jadi walaupun memang apes di 2 tahun, maksudnya ya enggak, gue disuruh sabar di 2 tahun awal, di tahun 2007 gue diberikan jalan, dibukakan jalan, menang cover boy, dapat langsung film pemeran utama. Oke, pemeran utama. Dan 2007 itu akhirnya jadi film pertama lo. Tayangnya start itu prosesnya di 2007 akhir. 2007 start syuting dan tayangnya itu di 2008. 2008. Jadi film gue selesai syuting, belum tayang, gue udah langsung main sinetron lagi di production house yang sama, jadi pemeran utama juga. Oke, jadi memang di 2007 akhir tuh ya prosesnya sehingga tayang di 2008. Itu berarti nama film pertama lo tuh apa? Oh Baby. Oh Baby. Main sama Cinta Laura. Nah, itu dia guys. Tadi gue juga baru cerita tuh, kebetulan di jalan pas lagi mau kesini, gue inget banget tuh sama Ridwan tadi pas cerita. Nah, pertama kali gue nonton filmnya dia justru memang filmnya di bioskop ya Pak ya? Iya. Bener di bioskop. Dan itu kalau nggak salah tuh kayak lagi zamannya Step Up dulu. Iya, lagi Step Up dulu karena kan? emang kiblatnya ke sana. Berarti ke sana, betul. Pokoknya lu jadi kayak ketua OSIS gitu deh gue. Bener kan? Dan pertama kali juga Cinta Laura belum terkenal banget itu guys. Oh enggak, Cinta udah terkenal tapi belum jadi pemain film. Belum jadi pemain film. Dia terkenalnya dari Cinderella, sinetron. Iya, sinetron ya. Akhirnya pokoknya ada adegan, pokoknya adegan yang gue inget deh kalau nggak salah deh. Apa ciuman? Ciuman. Gila itu bener parah ya. Jadi main film pertama langsung adegan pertamanya dapat ciuman guys. Dapat ciuman sama Cinta Laura. Suprianus nama lu bukan? Bukan. Kita masuk sedikit guys. Jadi kebetulan memang itu tadi film pertamanya dapat langsung acting ciuman sama Cinta Laura, betul ya? Iya. Nah itu langsung habis itu nyambung ke sinetron langsung Sinetron. di 2008. Itu sinetronnya? Judulnya Karissa. Oh, Karissa. Alhamdulillah gue bertahan sampai di 51 episode. Pada saat itu 51 episode itu bukan satu prestasi yang bagus. Jadi dari situ mulai tuh karir gue biasa-biasa aja. Tapi berhubung gue masih kuliah, ya gue nggak terlalu peduli amat gitu dengan karir yang biasa-biasa aja. Iya. Akhirnya gue fokus kuliah sampai dengan kuliah gue selesai kuliah baru gue agak rungsing. Wah kok gini-gini aja. Oke. Gue mau lanjutin karir gue di sesuai bidang gue, sarjana ilmu komputer sih. Jadi dia komputer guys. IT gue. Anak IT. Oke. Atau jadi artis. Artis. Akhirnya lo jadi pilihnya ke IT atau ke artis? Waktu itu karena gue memang menjalankan hidup berdasarkan cinta. Oke. Ibarat kata kalau kata Johnny Depp, ketika lu jatuh cinta sama perempuan satu, terus di tengah di perjalanan lu jatuh cinta lagi pada perempuan yang kedua, berarti lu gak cinta pada perempuan yang pertama. Jadi gue beranggapan gue udah gak jatuh cinta lagi sama IT, makanya oke lah gue coba lanjutin di gue cari jalan di entertainment ini. Gue cari jalan di acting, gue pindah manajemen dari film dan sinetron yang gue berdarah-darah untuk berjuang di sana, gue masuk ke FTV. Oke, di FTV. Di FTV itulah gue enak banget. Enak ya, karena memang syutingnya juga biasanya memang seharian itu nggak panjang kayak film Pak ya, yang akhirnya sama sih sebenarnya. Okay. Kalau lo dari satu FTV ke FTV yang lain nyambung, ya sama aja kayak sinetron gitu bedanya. Cuman ibarat kata kalau biasanya gue sinetron tuh gue harus casting, nominasi, screen test segala macam. Kalau di FTV nggak, tanyain ke PH-nya gue nge-store. Ini gue tanggal segini kosong. Oke, tangkap sama mereka. Oh gitu ya. Enak. Itu yang gue bilang enaknya. Jadi perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan itu nggak sesulit gue mendapatkan film ataupun sinetron. Itu dia guys. Jadi kalian pasti udah sering lihat tuh Ridwan Abdul Ghani di FTV pastinya. Ya, rata-rata ya sih. Rata-rata di FTV ya. Jadi memang menurut lu yang paling berkesan dalam film apa nih yang paling berkesan buat lu? Film FTV atau sinetron ya? Iya. Sebenarnya setiap judul tuh ada cerita masing-masing gitu. Kalau di sinetron gue kebetulan kemarin baru nggarap Insya Allah Surga itu alhamdulillah memberikan kesan yang banyak gitu karena biasanya kalau cerita itu udah pasti ada yang jelek, ada yang bagus gitu. Tapi kalau ini gue ngomongin masalah tim, jadi gue dapat keluarga di situ. Dari mulai pemain, kru, terus kita dikasih rezeki di saat orang-orang pada harus dirumahkan karena PSBB, gue harus berdeg-degan, dia tetap harus kerja, ngerjain Insya Allah Surga dengan protokol yang
gue harus rapid test lah, harus pakai cuci tangan segala macam. Masker masih pakai juga nggak sih? Masker tapi pas lagi on cam kita nggak pakai masker, Oke. kan nggak relate sama cerita. Iya betul. Nah, jadi itu sih kesannya karena timnya solid banget, kita harus disiplin. Jadi disiplin itu bukan buat diri kita sendiri doang, bukan buat orang yang di rumah doang, tapi buat partner kerja kita juga. Kalau kita nggak disiplin, partner kerja kita punya resiko untuk ketularan juga kalau kita kenapa-napa. Betul. Gitu. Itu salah satu yang paling baru, yang fresh kemarin kan karena gue baru kelar kemarin nih. Baru kelar ya. Dan insya Allah tiap tahun ada katanya gini gitu, amin. Di adegan situ di cerita partnya nih yang paling berkesan atau ada kejadian apa sih yang paling berkesan di dalam proses pembuatannya? Kalau di Insya Allah Surga sih setiap hari kan banyak yang nyebelin karena partner gue nyebelin Pak, kayak ada Ricky Harun, Lolo gitu. Di situ karena gue biasa main drama yang ya gitu-gitu aja lah, maksudnya gue juga nonton tuh, memang tuh bertiga tuh gue punya pakem tersendiri di FTV gitu loh. Gue bermainnya ada koridor. Nah, koridor itu semua diterabas sama dua orang itu, Lolo dan Ricky Harun gitu. Karena mereka kan backgroundnya si Kirun udah senior, maksudnya secara umur mungkin sama lah, tapi dia secara pengalaman udah jauh lebih kaya dibanding gua. Lolo walaupun anak baru, tapi otaknya liar banget gitu. Nah, di situ gua harus mengimbangi itu semua. Jadi kalau dibilang adegan yang mana, hampir setiap adegan pasti ada kesannya. Tapi kalau ditanya, apa sih yang masih lo ingat sampai sekarang? Gue cedera semuanya gara-gara syuting. Ini dua pergelangan gue pernah retak, ini gue pernah dislokasi itu karena gara-gara syuting. Dislokasi, retak itu gara-gara jatuh di lantai 2. Retak yang ini gara-gara jatuh di sepeda. Itu yang punya kesan. Oke, gue gak bakal lupa. Jadi ngalamin keretakan tuh guys. Yang pertama tadi jatuh dari lantai 2. Enggak, yang pertama sepeda dulu. Itu di sinetron pertama tuh yang habis lo baby. Yang terus kedua memang yang kedua itu dislokasi jatuh. Jadi gue datang asbesnya itu ambrol. Jadi gue bertiga kebetulan di situ. Waktu itu ada yang lalai, udah diingetin jangan diingetin asbesnya, jangan diinjek asbesnya. Mungkin lupa, udah satu adegan inget, dua adegan inget, adegan ketiga lupa, diinjek lah tuh asbes, bro. Tapi akhirnya udah recovery ya. Sekarang udah traumanya masih ada. Tadi kayak tadi habis latihan gue curhat kan, bang, gue kalau strike yang ini masih agak nyetrum bang, karena gue masih punya trauma dulu pernah retak dan emang dulu tuh buat begini tuh lama. Gue begini doang nih udah. Udah. Akhirnya kalau mau olahraga push up tuh ngepel begini. Gue nggak bisa begini. Sakit. Jadi masih trauma waktu itu ya. Sampai sekarang kalau kena apa namanya siap hempasan kan. Apa sih kayak kena benturan-benturan gitu-gitu. Ada greng gitu. Kalau benturannya parah bisa sampai berasa terus 2 hari 3 hari. Oke, jadi ya guys, jadi kan nyambung juga dari dunia entertainnya. Pasti sih selama ini lo punya nggak sih sosok aktor yang lo idolain atau jadi panutan lo lah? Kira-kira siapa sih? Nah, kita mau tahu nih ya kan, aktor panutan lo di dunia perfilman. Gini kan, kalau karena emang basic gue bukan di dunia entertainment, gue tuh nggak mengkiblatkan pada seseorang gitu ya. Tapi mana yang baik dari orang itu akan gue contoh. Gitu. Jadi nggak ada yang tanpa cacat dari masing-masing kita pribadi di dunia acting ini. Tapi untuk acting, gue suka sama acting untuk Indonesia ya. Actingnya kayak Reza Radian, dia punya keunikan setiap nge-build sebuah karakter pasti dia akan bedakan dari mulai tone suara tuh dia bedain setotal itu. Terus fisik dia bisa mainin. Terus Reza Radian kelebihannya itu. Terus ada lagi Tio Pakusadewo tuh total masuk ke dalam karakter dan ngeblend ke lingkungan di karakter itu tuh bagaimana tuh gue. Karena kan gue di baby itu jadi bokap gue Om Tio. Untuk jadi anak kayak dia itu gue mesti digebuk dulu sama dia, dikasih doktrin yang dia mau. Ini anak gue tuh kayak gini, lo kok mau jadi anak gue harus kayak gini. Itu 180 derajat sama gue. Tapi asik itu ilmu ya. Chemistry dapat gitu, kedua tektokannya segala macam. Itu emang udah buat karakter dulu tuh ya di awal ya. Serius bentuk ya. Banyak sih kalau di luar tuh gue suka komiknya seorang Johnny Depp. Makanya gue sering messaging nama gue jadi Gani Depp. Oh guys, Gani Depp ya. Jadi kalau tadi memang lokal kita udah lihat memang ya tadi dibilangin ada Reza Radian sama Tio lah ya. Kurang lebih untuk aktor gitu. Kalau aktor sendiri cewek? Iya cewek. Kira-kira ada nggak? Cewek apa ya?
lebih kayak siapa ya gue dapet, gue lupa banyak soalnya itu gue pengalaman kira nyantol inilah satu dulu tuh gue pernah, tapi gini loh, gue orangnya tuh suka lupa nama, tapi gue dulu pernah main, dulu ingat gue Selendang Sutra Kakek. Itu dua pemain senior cowok, dan ada laki-laki dan perempuan yang jadi kakek dan nenek gue, kakek gue dan neneknya lawan main gue. Itu edan cuy, mereka baru ketemu sekali, maksudnya ya udah sama-sama tua, baru ketemu sekali di situ, mereka adegan. Gue bisa ngerasain apa yang mereka mainin, padahal gue di situ ada di frame, gue nggak boleh ikut kebawa sama mereka nangis segala, maksudnya mereka nggak nangis, mereka cuman kangen-kangenan segala macam udah kakek nenek gitu kan. Gue yang di sini nonton nangis, harusnya penonton yang nangis, bukan gue yang main yang nangis. Jadi emang kayaknya udah dalam banget kali ya meranin. Itu sih kayak kelebihan senior yang sering gue temuin, rata-rata pemain senior tuh yang perlu gue contoh aja deh dari mulai on time. Gue bukan orang yang termanage, cuman gue berusaha untuk on time karena orang-orang senior itu pasti berpesan kalau lo mau dipakai terus lo harus on time. Itu kuncinya yang pertama. Nah, terus total lu jangan main-main sama karakter lu gitu. Kalau lu emang gitu loh, dalam satu project lu boleh relax gitu, tapi relax lu jangan kebablasan. Ketika lu harus masuk ke frame, lu harus masuk ke set, lu harus set diri lu juga gitu loh. Jangan cuma anak art ngeset set dan properti, lu harus set karakter lu seperti apa segala macam dan emosi lu. Itu pembelajaran yang gue dapat dari senior. Oke, luar biasa ya. Jadi emang on time tuh kunci utamanya guys. Iya, on time tuh bukan cuma di kerjaan gue doang. Dan totalitas. Karena gue bukan gue banget kan, itu susah kan ngetekin gue tata. Iya. Gue tipe orang yang go with the flow. Kan jadi inget sama film lu pertama pak, kan tadi ya. Nah kalau inget tuh dulu kan itu ya berapa sih pak honor yang lo dapat pertama kali? Bukan. Bisa nggak sih tuh? Boleh nggak sih? Kan honor pertama kali kan? Cilik pak, maksud gue, tapi kalau dibuka ntar bisa jadi protes PH gitu kan. Cuman gue bisa kasih clue. Besaran honor gue untuk waktu itu gue proses syutingnya berapa lama ya? Dari mulai produksi itu lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan itu honor gue nggak lebih besar dari sekarang gue syuting gue sehari. Nggak lebih besar dari sekarang syuting sehari ya? Iya. Itu deh gambarannya. Dulu tanggal 2007 akhir ya, berarti bener ya? Yang rilis di 2008 ya kurang lebih kerja 4 bulan ya itu nggak lebih dari ribuan. Sekarang kerja 1 hari guys. PH ini tapi bukan berarti gue gue mahal, ntar mereka pada takut nawar gue. Ya itulah, jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Apa namanya, semua tuh nggak pernah berkhianat. Gue pernah melakukan flop, gue pernah berbuat salah dan gue pernah dihukum. Gue pernah di blacklist dari satu station tanpa gue tahu alasannya apa. Gue pernah dikeluarkan dari satu project, gue tahu alasannya apa, tapi gue tahu itu gue nggak ada sangkut pautnya sama kerjaan gue. Jadi gue lagi ada jalan satu project, gue menikmati project itu, bener-bener gue nikmatin. Tapi di luar project itu, gue membuild ritual sendiri yang gue mengeksplor. Oke, gue belum pernah menjadi ritual yang seperti ini, dalam artian bandel lah. Nah, orang yang di dalam project gue ini nggak suka, akhirnya gue dikikuk, hilang gue. Padahal saat itu emang projectnya asik banget pak. Asik banget. Gue kehilangan. Lo bikin karakter lo sendiri. Iya, gitulah intinya. Kerja kelas lo nggak akan ngianatin hasil, nggak akan dulu hapus bahasa itu nggak akan ngianatin hasil. Nah itulah pokoknya gue nggak pintar berkata-kata kalau nggak ada skenario nya. Oke, jadi memang terakhir itu tadi filmnya memang Insya Allah surga ya. Nah itu sinetron ya. Jadi planning lo ke depannya nih pak ya, untuk ke depannya nih 2020 nih setelah pandemi, harapan lo lah ke depannya tuh apa sih pak, boleh dikasih tahu nggak gitu? Aduh, ngarepnya gue tetap bisa kerja di sinetron apapun itulah, karena di umur gue yang segini ini gue kalau main FTV ini jujuran lawan main gue mayoritas belasan tahun, 16 belasan tahun ya? Sekarang ya 50% lah. 50%. Sorry.
Ya 50% belasan Untuk tahun. dua awal kali. Kepala 2 itu 40%, 10%-nya seumuran sama gua. Oke. Dikit banget lah cewek itu yang seumuran sama gua. Jadi emang rata-rata kalau dia pilih sekarang guys, ya itu tadi 50% itu belasan tahun ya. Iya. Umur kepala 20 50. Jadi gue berharap gue bisa main sinetron Iya. yang ketemunya kayak Kirun gitu, ritmenya udah sama tuh, napasnya udah sama nih. Napasnya udah sama Jam ya. 12 udah Jadi ngos-ngosan. Apalagi kayak gini udah berasa ya Pak ya. Umurnya udah berasa banget. Zaman gue masih umur 20-an, gue mau 3 hari gak tidur, ayo lama enggak gitu. Karena sekarang, aduh ini jam berapa sih? Jam 10 ternyata. Lama banget jam 12 ya, mau pulang nih. Jadi itulah yang paling harapan lo ke depannya paling itu Ya Pak. Pak, Jadi, mudah-mudahan gue bisa main satu sinetron yang seperti Insya Allah Surga. Kenapa gue bilang seperti Insya Allah Surga? Karena di dalam sinetron Insya Allah Surga itu ceritanya bukan cuma sekedar menghibur doang gitu, tapi ada banyak pendidikan yang menurut gue bisa diambil gitu loh. Gue pun, oh iya begini ya ternyata ya. Walaupun pendidikannya pendidikan konyol, tapi itu pelajaran hidup loh. oh iya. Gitu. Banyak pelajaran hidupnya sih yang memang yang Jadi bisa diambil ya. minimal tidak memberikan contoh buruk lah. Ya. Kan sekarang gue dengar banyak tuh yang sinetron tuh ngajarin pacaran segala macam. Di Insya Allah Surga ada pacaran nggak ya? PDKT ada tapi PDKT buat ada. nikah. Iya, Gue PDKT. bandel tapi akhirnya gue disentil. Tek, lo nggak boleh bandel. Iya, Lo nggak iya, boleh iya. mau pacarannya. Iya betul, gue nonton Dicabut juga. harta gue. Gitu. Iya. Nah itu ya. Tapi kayak waktu itu gue sempet lihat juga kayaknya lu main di TV swasta lain ya. Kalau nggak salah di Preman pensiun. betul Ya ya. itu tahun 2014. 2014 ya. Iya. Saat itu kayaknya lu coba lagi deket sama ini ya. Siapa? Anaknya Kang almarhum ya. Kang Bahar. Kang Bahar. Iya di PT almarhum. Di PT dia. Ya, oke. Itu di situ emang ceritanya gue deket sama, nama anaknya siapa? Pokoknya orang aslinya artisnya namanya Tia Arifin. Oh, Tia Arifin. Nah, emang gue diplotnya untuk sama si Tia Arifin ini gitu. Di season kedua nggak ada karena Tia Arifinnya sudah mau udah nikah. Oh, oke udah nikah. Udah nikah plus akhirnya di PT meninggal kan di season kedua itu. Di season ketiga Tia Arifin udah nggak ada sama sekali ya. Udah gue nggak ada mau bikin cerita apa, gue pacaran sama Kang Mus. Jadi memang sini dulu udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada ceritanya. Paling nggak itu tadi udah dibilangin ya harapan kedepannya mudah-mudahan itu juga bisa dapat sinetron lagi. Iya, itu kayak Preman pensiun itu, Insya Allah Surga. Insya Allah Surga guys. Gue bukan mengecilkan sinetron yang lain ya, tapi itu tadi gue berharap di Preman pensiun itu sinetron yang sangat sederhana, Ya. sangat sederhana. Dan Dialog, kehidupan sehari-hari ya. ya udah, terus ya sentilan-sentilan kecil-kecilnya itu bisa diambil. Ya. Gitu. Di Insya Allah Surga juga, di drama gue juga menikmati. Tapi itu tadi, ya kalau gue bisa main di Insya Allah Surga, gue prefer kayak yang Insya Allah Surga. Oke. Terus kalau udah kekumpul nih, gue ada rezeki, gue pengen punya lahan di Bogor. Cita-cita gue sekarang tuh gue pengen jadi keboners. Oh, ke bonus. Tapi kalau untuk prepare ke Bogor sebenarnya sih mirip. Cita gue juga beberapa kali ngomong sama ini gue ya, menteri gue ya. Gue tuh pengen banget tuh pensiun tuh di Bogor bener. Gak tau kenapa ya, karena memang Jakarta udah. Kenapa Pak? Harus tahu dong, lu kan gue mau jawab nih. Gue pikir gini, oke, Jakarta keadaannya udah kayak gini ya, macet dan sebagainya. Tapi kan bentar lagi ibu kotanya dipindahin katanya. Betul, cuma memang jumlah penduduk kita tuh udah banyak banget Pak. Jakarta, udah lebih iya. banyak daripada Singapura kita tahu ya. Jumlah penduduk kita ya. Dan gue pikir ke depannya misalnya kita kan umur 33 ya. Kita let's say pensiun 20-30 tahun lagi tuh. Itu bisa bayangin Jakarta kayak apa? Bogor aja sekarang udah macet Pak. Dan bisa bayangin Jakarta lebih parah lagi. Jadi kita mending, maksud gue tuh lebih mending yang udah ngejar yang masih inilah, yang masih lebih mendingan dan Jakarta bisa lebih lancar Pak. Karena kalau regulasi dirubah dari orang naik kendaraan pribadi menjadi orang naik kendaraan umum seperti di Singapura, itu Jakarta akan kosong. Kita nggak tahu 20-30 tahun lagi akan seperti itu atau tidak. Tapi kenapa gue ngejar ke Bogor? Karena faktor geografisnya. Oke. Gitu. Masih dekat dengan Jakarta. Masih dekat dengan Kalau gue Jakarta. masih kangen nge-mall Iya. atau kangen apa, gue Nggak masih bisa ke jauh-jauh ya. Jakarta. Iya. Betul. Air. Nggak betul. bisa dibohongin. Air Bogor tuh ajib. Betul. Terus Suhu kalau udara iya suhu udara, udah ya. masih bersih gitu kan. Bogornya bukan Bogor kota, Bogornya kayak Bogor kabupaten yang naik bukan ke arah puncak, kayak ke arah gunung Salak, entah ke arah Parung. Oke. Gitu. Yang gue masih bisa beli tanah 1 hektar. Kan mau
kebon, nggak perlu tanggung-tanggung. Betul. Jadi ketika gue nggak kerja, gue masih bisa makan dari tanah gue. Betul, itu benar banget. Kebetulan gue udah nggak makan nasi, gue masih bisa nanam dari kentang yang gue tanam. Oh iya sih. Jadi memang Ridwan sendiri sekarang udah nggak makan nasi guys. Karena memang dalam program ini udah nggak makan nasi Pak ya. Jadi memang Nggak doyan, emang nggak doyan ya? dari udah lama sih nggak doyan nasi itu udah lama karena gue punya efek samping setiap gue habis makan nasi gue pasti ngantuk. Itu lu Nasi putih ya? Lu berhenti makan nasi itu dari kapan? Udah lama tapi nggak pernah berhenti total. Nggak Ya berhenti maksudnya total. gue fleksibel aja kalau ada cuma nasi daripada gue mati kelaparan atau kena mah mendingan gue makan nasi gitu kan. Tapi gue mencoba menyiapkan selain nasi gitu, dari mulai kentang atau sayur atau jagung gitu, labu. Nah, gue awalnya dari transisi itu dari nasi putih ke nasi merah. Ya. Nah sekarang bini gue udah mulai gue instruksiin lagi nih. Deh lu siapin sayur, kentang, jagung segala macam labu gitu tuh. Ntar gue pakai dressing seadanya. Yang penting lu siapin di kulkas. Oke. Kulkas enak, lebih segar dan efeknya Efeknya buat badan pasti lebih ringan. Endurance-nya tuh lebih asik, jadi nggak ngantuk kan. Jadi power lo untuk berkegiatan itu lebih banyak. Bangun pagi juga lebih lebih strong guys. Itu yang paling penting tuh, lebih strong ya kan. Jadi anak mau Udah kalau anak jangan dibahas dulu, nanti gue ceritain anak gue atu. gawe kedua Pak ya. Yang kedua ada kucing. Nah itu dia guys, jadi kurang lebih gitulah ya. Jadi gue udah ngomong sama Ridwan Abdul Ghani, ya kan udah kita tahu tadi awal karir dari 2007 guys sampai sekarang ya 2020 udah hampir 13 tahun ya, jalan 13 tahun. Ya iya 13 tahun. 13 tahun ya, kita doain aja yang tadi keinginan-keinginannya Ridwan juga. Ya semoga bisa stabil lah, karena di entertainment ini pesan gue nih. Potong dikit ya. Banyak orang yang mau jadi artis. Asal lo tahu aja artis itu jenjang karirnya nggak panjang kalau lo nggak pintar-pintar dan lo nggak disiplin sama diri lo sendiri. Gua di 13 tahun ini udah merasa beruntung banget gue bisa bertahan sampai 13 tahun. Ya. Coba lo absenin nama yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Nggak banyak. Itu tadi. Nah akhirnya karena udah termakan gaya hidup, udah punya kebiasaan tertentu, mereka akhirnya bingung. Nah, kalau sebelum lo jadi artis lo pikirin deh yang gitu-gitu. Itu guys pesannya guys. Moga-moga gue bisa bertahan lebih lama lagi kayak Amin, Christine amin. Hakim. Oh luar biasa itu ya. Siapa lagi tuh? Siapa lagi kalau yang tua-tua ya? Banyak orang Jasa beneran. aktor. Ketarajasa, Bucek, banyak ya, lah. banyak banget deh aktor-aktor seniornya. Jadi gitu kita doain aja guys. Amin. Mudah-mudahan karirnya Ridwan Abdul Ghani terus Panjang. bagus, panjang ya kan, semakin berkarir buat bangsa ini ya kan. Masih bisa ngibur lah, Masih bisa ngibur lucu-lucuan lah buat dikit. teman-teman semuanya. Kita doain sukses juga ya, Amin. dapat sinetron yang diinginkan kurang lebih kayak tadi ya guys. Amin. Kurang lebih seperti itu aja. Saya ketemu gua hari ini sama temen lama gua yang ya udah lama kita nggak ketemu ya. Kapan terakhir ketemu? Kagak ada, Pak. Buka puasa yang di mall itu ketemu Bekasi. Iya, yang di Bekasi kan itu Itu ada lo tuh. ada Ada si Nanda itu yang nawarin Ruden. ada kan kita akhirnya ke rumah Ridwan lagi kan, ini kan sama Dewi Dewi sih ingat, cuma gue lupa itu kan kok. orang sana tuh. Habis itu kita lanjut makan pecel lagi Pak. Asli, udah lama syukur banget. masih Itu aja udah lama. Udah lama banget tuh, itu buka puasa kemarin nggak ada. Jadi Sigit Sunu ada gue guys. Sigit Sunu ada Henry juga deh. Pokoknya beberapa fotonya masih ada. Harry, pokoknya ada. Gue kemarin dia habis lihat foto-foto di grup masih ada tuh Pak. Jadi ya kurang lebih gitu udah lama juga sih. Ya mudah-mudahan lah pertemanan kita bisa terus berlanjut. Amin, langga. Ya sama-sama kita selalu doakan sehat buat keluarganya Ridwan juga, sukses buat karirnya. Amin. Itu aja guys, paling kurang lebihnya thank you yang udah nonton. Nanti lanjut lagi ya guys ya di video gue berikutnya. Jangan lupa lagi subscribe Rudolf Karol, ya like, komen dan bantu share ya guys. Jadi buat siapa nama itu lo gue? Apaan? Ridwan Cluster ya. Oh ya, Nah, Ridwan jadi Cluster. buat kalian Ridwan Cluster ya yang bukan mengidolakan lah ya, teman atau Ya, gue kan nganggap lo pada temen ya. teman. Nah itu ya teman-teman, jangan lupa guys bantu subscribe ya guys. Thank you, itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Ciao tutti.